Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka informasi dari Jakarta. Ada rumah berlantai 2 di kawasan padat penduduk di Jalan Kerja Bakti Makassar, Jakarta Timur yang hangus terbakar pada Selasa malam. Nah, sempat terjadi ledakan pada kabel listrik yang membuat salah satu warga di sana tersambar juga. Nah, diduga api ini berasal dari konsleting listrik yang berada di ruang tamu di lantai 1 rumah ini. Nah, banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi sempat terjadi ledakan pada kabel listrik sehingga membuat salah satu warga yang tadinya hendak membantu nih untuk pemadaman justru tersambar listrik, kesetrum karena tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, korban akhirnya berhasil ditarik menjauh dari TKP oleh petugas dan langsung mendapatkan pertolongan pertama. 1 jam kemudian baru deh berhasil apinya dipadamkan. Usai petugas damkar ini mengerahkan ada 12 unit mobil pemadam dan diturunkan 60 personil. Harap berhati-hati juga untuk pemirsa ya. Betul sekali, karena banyak hal-hal yang bisa memicu kebakaran. Kerap terjadi, justru terjadi dini hari dan juga malam hari pada saat terengah tertidur. Nah, jadi harus diperiksa semuanya, dipastikan tidak ada kerusakan dan lain sebagainya. Baik, dari Jakarta kita bergeser ya, Fat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di mana kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya, ini pimpinan Undius Kogoya, menembak seorang supir dan membakar mobil yang dikendarainya. Korban ditemukan dengan kondisi hangus terbakar di dalam mobil. Aksi penembakan dan juga pembakaran ini terjadi di Kampung Timida, Distrik Panai Timur, Kabupaten Panai, Papua Tengah pada Selasa siang. Korban yang diketahui bernama Rusli ditemukan tim Satgas Damai Kartens dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi hangus terbakar di dalam mobil. Rencananya, jenazah korban akan dievakuasi ke Timika untuk selanjutnya akan dibawa ke Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Rati. Pagi Alfa. Selamat pagi pemirsa. Wah, masih semangat nih kayaknya nih. Masih ke bawah sampai pagi ini karena luar biasa sekali. Ini soal timnas ya. Soal timnas. Timnas ini menorehkan sejarah yang luar biasa, masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, Rati. Saya mau kasih pantun dulu. Silakan, Rati. Biar semangat. Pagi-pagi makan semangka. Cakep. Bijinya dimakan oleh burung dara. Cakep. Tetap semangat timnas Indonesia. Mantap. Kami selalu dukung hingga juara. Luar biasa, Rati. Nasi panas dimakan pakai lumpia. Cakep. Maju terus timnas, selangkah lagi masuk Piala Dunia. Cakep. Luar biasa. Itu kita akan bahas di dialog pada hari ini salah satunya. Selain itu juga yang masih juga panas ini soal kasusnya Vina. Nah, karena terakhir katanya, meskipun tadi katanya ada tes poligraf hari ini untuk Peggy, tapi kuasa hukum korban, kuasa hukum Vina meminta untuk rangkaian kasus ini untuk dihentikan sementara agar kemudian Presiden diminta untuk membentuk tim pencari fakta agar terlihat lebih jelas lagi bagaimana kemudian bukti-buktinya agar tidak ada orang yang tidak bersalah dihukum dalam kasus ini. 2 tema dialog utama kita pagi hari ini, tapi kita tahan dulu. Kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 1 orang pelaku ini terkait kasus pemerasan dan juga pengancaman terhadap artis Ria Ricis. Inilah pemirsa detik-detik pada saat tim Opsnal Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap selebgram Ria Ricis. Ya, ini kita hadirkan dulu ya informasi yang lain ya, Pak ya. Informasi yang lain dulu. Ini ada soal pengamen yang kemudian dikeroyok warga pemirsa. Mohon maaf, ini kita hadirkan informasinya. Dan ini pengamen ini dikeroyok diduga setelah melakukan pemukulan terhadap ibu-ibu penjaga toko. Pemukulan dilakukan menggunakan krecekan kayu hingga mengalami luka si korban di Jalan Depsos Raya Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, diduga pengamen tersebut melakukan pemukulan karena tersinggung dikasih uang receh, tersinggung makanya dipukul yang ngasih. Tidak tahu terima kasih. Nah, dalam video amatir tadi yang beredar di media sosial ada seorang pengamen nyaris babak belur dikeroyok warga, lalu kemudian memang karena diduga memukul seorang ibu-ibu, menurut keterangan warga pelaku nekat memukul korban lantaran tersinggung tadi diberikan uang receh.
Petugas kepolisian yang mendapat laporan juga langsung datang ke lokasi, mengamankan pengamen tersebut, langsung dibawa digelandang ke Mapolsek Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk ditindak lebih lanjut karena sangat meresahkan. Kalau nggak ada uang receh nggak jadi 1 juta itu. Iya betul, Ya kan? nggak genap jadinya Nggak genap jadinya ya kan. Padahal rajin dulu aja ngumpulin receh sampai jutaan kan bisa. Nah iya, akhirnya malah justru ini diamuk massa ya. Tapi tetap kita tidak membenarkan Ya, massa apapun yang bertindak alasannya. Ya. sendiri, main hakim sendiri ya. Baik, kita masih dari informasi Jakarta ya Fat ya. Tadi terkait pengamen yang diamuk massa. Kita bergeser ini ke informasi Ria Ricis, di mana Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya menangkap 1 orang pelaku terkait kasus pemerasan dan juga pengancaman terhadap selebgram Ria Ricis. Inilah detik-detik di mana tim Opsnal Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan juga pengancaman terhadap Ria Ricis. Selain mengamankan pelaku, penyidik juga menyita beberapa barang bukti, yakni 1 handphone, 2 buah SIM card, akun media sosial yang digunakan pelaku untuk mengancam korban berupa akun Instagram, TikTok, dan X. Dari hasil pemeriksaan sementara, modus pelaku adalah meretas sistem elektronik dan mencuri data pribadi milik Ria Ricis, yakni berupa foto dan juga video. Kemudian diupload di media sosial dan mengancam Ria Ricis dan juga manajernya dengan permintaan uang senilai 300 juta rupiah. Pelaku diduga nekat melakukan tindakan melawan hukum karena desakan ekonomi. Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala AFC kedua nih. Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa. Ada pertanyaan lagi? Semuanya baik lah, saya nggak jangan memilih satu-satu. Sepanjang pertandingan kan ada- Semua baik, semua baik, Sepanjang pertandingan nggak kosong. semua baik. Ya udah. Luar biasa, kita ucapkan selamat sekali lagi kepada timnas Indonesia yang berhasil 2-0 melawan Filipina. Kita tinggalkan sejenak ya. Kita juga akan hadirkan informasi terkait lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Ini sudah ada rekan-rekan dari NTMC, sudah ada Bribtu Sarah akan melaporkan informasinya langsung dari MT Haryono. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ratih dan Alfat, serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah terlihat peningkatan volume kendaraan, baik dari arah Halim maupun Pancoran yang akan mengarah ke maksud kami dari arah Halim ataupun Cawang yang akan mengarah ke Pancoran sudah dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Peningkatan volume kendaraan juga sudah terlihat pada kawasan ini, baik pada jalur arteri dan juga dari tol dalam kotanya. Dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah dalam keadaan ramai pada jam berangkat aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan, serta pastikan kembali plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan yang berlaku pada tanggalan ganjil genap pada hari ini. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Cawang ataupun Halim pada pagi hari ini dalam keadaan kondusif lancar. Pemirsa, tidak menentunya cuaca, pada akhir-akhir ini kami menghimbau bagi Anda akan berkendara dengan roda 2 untuk melengkapi juga kelengkapan kendaraan Anda dengan jas hujan. Namun tidak kami sarankan dengan jas hujan jenis ponco karena rawan akan tersangkut pada jir motor kendaraan Anda, dan juga kami himbau untuk tidak berteduh di sembarang tempat saat hujan turun.
Dan dapat kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 184 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 34 luka berat dan 297 luka ringan. Dari 184 kasus laka lantas tersebut, 33,9% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Salah satunya dikarenakan melampaui batas kecepatan sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan, dan satu laka lantas diantaranya merupakan terjadi di jalan tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk menjaga batas aman kendaraan Anda, kecepatan terhadap kendaraan Anda ke angka normal, guna menghindari hilang kendali pada kendaraan dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, guna menghindari terjadi tabrakan saat terjadi rem mendadak, juga patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Brito Sarah atas informasi arus lalu lintasnya di kawasan Jakarta pada pagi hari ini. Nanti usai jeda kita akan juga pantau kondisi di Sukabumi, Jawa Barat terkait kejadian luar biasa atau KLB. Ada ratusan orang di sana yang diduga keracunan nasi box di sana usai mengikuti sebuah acara. Nah, kita akan sampaikan itu usai jeda bersama dengan narasumber kita nanti usai jeda. Kita akan kembali saat lagi. Tapi di sini dia apa kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah menetapkan status luar biasa atau KLB atas dugaan keracunan massal di Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Curug Kembar, dan juga Kabupaten Sukabumi. Penetapan ini dilakukan menyusul timbulnya korban jiwa seorang anak, yakni berusia 9 tahun. Jadi di mana ratusan warga yang mengkonsumsi makanan di acara syukuran di Kampung Cimangkir, keluhan dari warga yakni dirasakan pada Minggu malam, namun pada Senin pagi warga baru ke puskesmas. Jadi dari 108 warga yang masih dirawat, terdapat 49 warga dirawat di puskesmas, 31 orang masih dirawat juga di puskesmas Sagaranten, sementara 28 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten. Oke, dan satu orang meninggal dunia ya. Nah, ini kan sudah ada korban meninggal dunia. Akhirnya pemerintah menetapkan ini menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Kita akan coba hubungi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, ada Pak Budi Azhar Mutawali. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Budi. Mas Alfat, Mbak Rati. Ya, Pak Budi, ini sudah jadi KLB, artinya apa nanti yang akan kemudian dicari atau akan menjadi hasil dari KLB ini, apa tindakan selanjutnya Pak? Yang paling penting hari ini adalah penanganan dari korban kejadian tersebut. Jadi kami meminta kepada puskesmas setempat, rumah sakit setempat untuk menangani korban-korban ini dengan baik, supaya penyediaan obat, penyediaan peralatan, kemudian berkoordinasi juga dengan dinas-dinas instansi terkait dilakukan dengan baik, itu supaya tidak terjadi lagi bertambahnya korban yang meninggal. Sudahkah ada siapa pelaku atau yang akan dicurigai atau yang harus bertanggung jawab atas kasus ini, Pak? Ya, mungkin sementara ini keluarga yang mengadakan syukuran persiapan pernikahan itu sendiri, karena indikasinya itu kan berawal dari situ. Tetapi hari ini kan sudah diambil sampel dari makanan yang kemarin itu disuguhkan, disajikan, dan hari ini masih dalam pemeriksaan sampel makanan itu. Oke, ini mengarah ke pidana atau seperti apa Pak untuk penyelesaiannya? Nah, kalau masalah unsur pidana atau tidak, itu kewenangannya ada di aparat penegak hukum. Karena kemarin pada saat inspeksi saya ke lapangan juga Pak Camat, para kepala puskesmas, kemudian Pak Kapolsek juga ada di situ. Mungkin itu ranahnya ranah aparat penegak hukum. Apakah ada indikasi pidana atau tidaknya?
Tetapi yang paling penting hari ini adalah saya menghimbau kepada pemerintah daerah dengan kejadian ini untuk sangat serius menangani sementara korban-korban yang ada, supaya tidak bertambah korban yang meninggal, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Asad sudah memberikan informasi pada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasinya terkait kasus pengeroyokan bos rental, tepatnya di Desa Sumber Soko, di mana ini ada dugaan bahwa desa tersebut mungkin adalah desa yang juga menjadi desa penadah. Seperti apa kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Majesty. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita hadirkan dulu informasi lainnya. Ini di mana pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia menyatakan sekali lagi dukungan yang lebih kuat untuk Palestina yang merdeka dan juga berdaulat sebagai solusi nyata bagi konflik ini. Inilah kehadiran Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih yang menyatakan bahwa Indonesia bersama dengan dunia saat ini memandang dengan cemas bahwa negara-negara yang menganggap diri mereka modern dapat melakukan pelanggaran yang sangat jelas terhadap hukum humaniter internasional. Maksudnya Indonesia juga mengecam keras bagaimana aksi Zionis Israel masih masif melakukan penyerangan-penyerangan ke wilayah Gaza, Palestina. Your Excellency President Abdel Fattah El-Sisi of Egypt. Baik, kita beralih ke informasi lain seputar kasusnya pembunuhan Vina dan juga Eki. Ini ada dari Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan, pemirsa, yang menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Mapolda Jawa Barat. Pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan terhadap Rudi Irawan dan ini dilakukan di ruang Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Adapun proses pemeriksaan selesai setelah berlangsung selama 8 jam. Rudi mengungkap bahwa selain diminta mengerjakan tes psikologi, ia juga diminta untuk menjawab ada 12 soal. Di antaranya mengenai kepribadian sampai ke pola asuh terhadap anaknya, Peggy Setiawan. Nah, pemeriksaan terhadap ayah dari Peggy ini dilakukan oleh Asosiasi Psikolog Independen Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, sejumlah kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan pada Selasa sore mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum mendatangi kantor Pengadilan Negeri Bandung mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam. Pendaftaran pra-peradilan dilayangkan untuk mematahkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan yang dianggap kuasa hukum tidak bersalah. Sementara pihak Polda Jawa Barat akan segera mengirimkan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai. Ya, kita tinggalkan dulu sementara kasus pembunuhan Vina, kita beralih ke kasus pengeroyokan bos rental mobil di Desa Sumber Soko di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, dan ini masih menyisakan duka yang mendalam bagi para korban. Dari 4 korban ada 1 orang yang meninggal dunia dan 3 orang lain juga masih dirawat intensif di RSUD RAA Suwondo, Pati. Nah, 3 korban pengeroyokan terhadap bos rental di Desa Sumber Soko ini, mereka adalah 3 orang, yaitu SH 28 tahun warga Koja Jakarta Barat, ada KB juga 54 tahun warga Tegal, dan S 37 tahun warga Pulau Gadung Jakarta Timur yang dirujuk ke RSUD Suwondo, Pati karena lukanya cukup parah juga usai dikeroyok. Hingga hari ini juga masih menjalani perawatan intensif. 2 korban yang selamat dari kasus pengeroyokan ini menjalani operasi bahkan di RSUD Suwondo, Pati ini, sementara 1 korban lainnya sudah melewati masa kritis dan saat ini masih menjalani masa-masa pemulihan. Sebelumnya korban meninggal dunia adalah Burhanis. Ia merupakan pemilik rental mobil yang menjadi sasaran amukan massa pada Kamis lalu. Ketiga korban kini masih dirawat intensif di ruang anggrek lantai 2 dari Rumah Sakit Suwondo, Pati dan belum bisa dimintai keterangan karena juga masih trauma. Di ruangan perawatan korban juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
Pemirsa, pasca pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta dikeroyok di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo Pati, ini ramai di media sosial bahwa Kecamatan Sukolilo diduga menjadi sarang kendaraan bodong. Pemberitaan negatif ini ditepis oleh PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Berbagai pemberitaan yang tersebar di medsos bahwa Sukolilo menjadi sarang kendaraan bodong. Menurutnya tidaklah benar, Pati baik-baik saja dan ramah bagi para pendatang. Menurutnya hal ini terjadi di luar kendali pemerintah yang terjadi secara tiba-tiba. Pasalnya saat mengambil kendaraan, bos rental tidak melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum. Bupati berharap masyarakat cerdas dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, Bupati juga berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini sehingga nama baik Pati bisa dipulihkan kembali. Baik, untuk itu kita akan coba menghubungi Pak PJ Bupati Pati yang memberikan statement tersebut. Ada Pak Henggar Budi Anggoro, kita akan coba hubungi beliau. Selamat pagi Pak Henggar Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak Ratri. Waalaikumsalam, Ya. Pak Budi. Ini setelah kasus pengeroyokan bus rental di Sukolilo Pati, rame Pak dibicarakan di media sosial bahwa disebutkan di situ kampung tersebut menjadi kampung penadah yang kerap juga sulit sekali diusut begitu ketika, jadi sering ada kasus Pak katanya untuk penggelapan mobil rental ke wilayah tersebut dan sulit untuk ditarik mobil-mobilnya. Nah ini penjelasannya bagaimana Pak? Apakah sudah ada penelusuran ke wilayah tersebut Pak dari pihak Pemkab? Jadi terima kasih Pak, dengan kondisi ini tentunya atas nama pemerintah kabupaten kami sangat berduka cita atas meninggalnya bos rental yang kemarin terjadi akibat pengeroyokan yang ada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Tentunya kita juga ikut prihatin dengan adanya kejadian itu. Walaupun kejadian itu sebenarnya kita juga di luar rentang kendali kita, karena memang kejadiannya kemarin bos rental itu ngambil mobil yang tidak ada komunikasi terlebih dahulu dengan yang saat itu menguasai mobilnya, ataupun mungkin dengan lingkungan yang ada, bahkan dengan aparat yang ada. Karena tentunya kita juga tidak ingin kejadian itu ke depan terulang lagi, sehingga tentunya manakala memang ada ditemukan mobil yang punyanya dan kebetulan terdeteksi di dalam GPS-nya ada di suatu tempat, tolong komunikasi dengan aparat yang ada sehingga tidak terjadi kejadian yang kemarin terjadi di sana. Tentunya kalau terkait dengan di sana, di beberapa netizen mengatakan seperti itu, kita sendiri sebenarnya kondisi di sana kita sudah melakukan sosialisasi bersama dengan aparat, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga jangan sampai kejadian yang kemarin terjadi itu terjadi lagi pada masa yang akan datang. Dan kemarin kita sudah kumpulkan semua kepala desa yang berada di wilayah Sukolilo untuk diberi pemahaman agar bisa melakukan pemahaman kepada seluruh warganya, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang muncul lagi atau kejadian-kejadian yang terjadi lagi. Tentunya memang baik kalau Pak PJ Bupati. Ya. Kalau langkah realnya, apakah memang sudah ada turun langsung ke kampung tersebut mengecek apakah cukup banyak kendaraan yang tidak sesuai dengan nama pemiliknya atau tidak ada mungkin surat-suratnya secara lengkap? Enggak, kalau itu sebenarnya tidak. Kebetulan saja memang di sana ada mobil yang kemarin ditemukan itu oleh pemiliknya. Kalau kita cek secara langsung sebenarnya kita tidak tahu secara pasti kendaraan-kendaraan itu, karena memang kondisinya itu kemarin orangnya ngambil kan tidak ada komunikasi, jadi masalah itu muncul. Kalau yang dikatakan di situ isinya gudang mobil itu enggak. Kalau memang di sana ada gudang seperti itu kan pasti saya yakin teman-teman dari aparat kepolisian yakin saya bisa melangkah lebih tegas, dan di sana juga saya yakin semuanya bisa dimasuki. Kalau memang di sana apa yang dikatakan oleh para netizen, apa yang dikatakan oleh panjenengan Mbak Ratri tadi benar. Jadi pasti semuanya sudah bisa diambil kalau memang di sana dikatakan gudangnya mobil-mobil curian. Itu tidak terjadi. Jadi tentunya yang kita lakukan saat ini kan kita selalu komunikasi dengan berbagai macam pihak, termasuk juga aparat pemerintah desa, kecamatan, dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai hal-hal itu muncul lagi. Dan barangkali kaitannya dengan statement itu kita juga senantiasa selalu komunikasi dengan pihak aparat yang di sana, karena memang kita juga prihatin dengan banyaknya statement-statement seperti itu, padahal di sini tidak seperti itu kondisi yang ada. Ngoten. Oke, jika memang statement tersebut dibantah begitu ya oleh pemerintah Kabupaten
Pati. Tapi nanti Pak, jika kemudian ada laporan nih misalnya yang menyatakan bahwa oh ada mobil rental milik saya yang kemudian masih berada di sana. Nah ini apa yang bisa dilakukan Pak agar kemudian tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini Pak? Komunikasilah kepada kami, komunikasi kepada pemerintah ya, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ataupun di polsek, ataupun di polres, sehingga kita sama-sama melangkah bersama. Jangan khawatir kalau mereka komunikasi itu nanti di situ malah jadi ada permasalahan, tidak. Jadi kalau memang dia betul-betul mengetahui mobilnya di situ dan dia sudah ngecek dulu sebelum dilakukan pengambilan misalnya, komunikasilah. Jangan biar masalah itu tidak muncul lagi. Karena kekhawatirannya kan masalah itu kemarin manakala mobil tahu-tahu diambil aja gitu kan, orang yang lihat di situ kan bisa saja teriak seperti yang kemarin dilakukan di sana. Nonton. Baik, Pak PJ Bupati, apakah pihak Pemkab juga sudah melakukan proses begitu atau verifikasi atau mencari tahu informasi? Apakah sebelumnya ada kasus-kasus serupa terkait mungkin kendaraan bodong di kampung tersebut sehingga ini mungkin menjadi asal muasal? Akhirnya banyak netizen yang juga berkomentar mungkin dengan kasus-kasus yang lama yang ada. Jadi gini, kita kan kemarin langsung saya perintahkan camat untuk melakukan monitoring secara langsung, pendetailan di lokasi kejadian. Ini yang pertama. Terus kemudian saya juga perintahkan lagi kemarin camat untuk mengumpulkan seluruh kepala desa. Harapannya apa? Biar kepala desa juga ikut memantau kondisi-kondisi yang ada di masing-masing wilayah yang berada di sana. Walaupun sebenarnya ini menjadi suatu catatan bagi kita, tidak hanya satu kecamatan saja di Sukolilo, tetapi untuk di seluruh kecamatan, ini juga tentunya kita ingatkan, jangan sampai kesalahan atau permasalahan yang ada di Sukolilo itu muncul di tempat lain, di kecamatan yang lain. Nah ini yang bisa kita lakukan, kaitannya dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi kita selalu komunikasi dengan pihak aparat pemerintah desa. Nah tentunya kaitannya dengan kok kita sampai di sana masalah-masalah yang dulu seperti apa, tentunya kita juga selalu memantau kondisi yang ada di sana. Memang saat ini kan kejadiannya seperti itu, orang ngambil mobilnya terus kemudian ada yang teriak maling karena tidak ada komunikasi, sehingga ada yang berusaha ngejar, dan yang ngejar ini ada 2 orang ini yang menjadi tersangka, kemudian ada 1 lagi yang tersangka, terus terakhir kemarin tersangkanya sekarang menjadi 4 orang. Saya kira ngoten. Baik, terakhir Pak, mungkin untuk penuntasan kasus ini seperti apa Pak? Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian untuk mencari pelaku dari pengeroyokan ini sampai ada yang tewas ini Pak? Nah, jadi gini, kalau kita kaitannya dengan permasalahan ini, seluruhnya kita serahkan kepada kepolisian. Dalam arti kita monitor, kita selalu komunikasi dan selalu memantau perkembangannya. Karena tentunya ini semuanya berada ranahnya adalah di kepolisian. Sehingga kita yang berada di pemerintah daerah, bisanya cuman kita selalu berkomunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga para kepala desa dan juga camat, sehingga saya minta untuk mereka memberikan pemahaman kepada warganya, jangan sampai ada masalah-masalah ini ke depan muncul lagi. Saya kira ngoten. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Henggar Budi Anggoro, PJ Bupati Pati, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kita akan hadirkan informasi untuk agenda hari ini dalam pemeriksaan Peggy rencananya akan menjalani tes poligraf atau tes uji kebohongan terkait kasus yang menjeratnya soal pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita akan sampaikan usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Peggy Setiawan, rencananya hari ini akan menjalani tes poligraf di Polda Jawa Barat. Nah, tes poligraf dari tersangka Peggy ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kebohongan dari keterangan yang diberikan. Nah, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan untuk memastikan lagi kebenaran dari keterlibatan Peggy dalam kasus yang terjadi pada 2016 silam. Sebelumnya di Treskrimum Polda Jawa Barat telah melakukan psikologis forensik terhadap Peggy Setiawan, dan tes tersebut dilakukan selama 2 hari ke belakang pada Sabtu dan Minggu pekan lalu. Selain Peggy, ada sejumlah saksi dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk keluarga Peggy yang juga menjalani tes psikologi. Yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya nanti bagaimana cara kerja tes poligraf ini atau tes kebohongan, tingkat akurasinya seperti apa? Apakah ini juga bisa mengungkap kasus kematian Vina dan juga Eki? Kita akan bergabung bersama Bapak Agung Prasetya, Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Agung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Dengan rekan-rekan di Mas studio Agung, TV mungkin One. Ya. baik, boleh dijelaskan Mas bagaimana sebenarnya cara kerja tes poligraf dan kira-kira kalau untuk kasus Vina Eki ini, Peggy Setiawan ini akan menjalani tahapan apa saja dalam tes kebohongan ini? Oke, baik. Secara prinsip sih, secara teknisnya pemeriksaan poligraf itu dilakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pretest, kemudian tahapan tes, kemudian baru tahapan post-tes. Pada tahapan pretest itu dilakukan wawancara dengan terperiksa biasanya, dan itu bisa berlangsung selama 2-3 jam. Dan kemudian itu penggalian informasi, penyamaan persepsi, dan kemudian juga membacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke terperiksa saat dilakukan pemeriksaan poligrafnya nanti. Kemudian baru pada saat tes dilakukan pemeriksaan poligrafnya, dipasangi alat dan dipasangi sensor-sensor ke tubuh si terperiksa. Baru kemudian tahapan akhir post tes itu tahap menganalisa hasil dari pemeriksaan poligraf, seperti itu. Dan kalau untuk bisa kasus dicontohkan Peggy tidak sendiri, untuk prates itu pertanyaannya seperti apa biasanya untuk mengungkap identitas dan lain sebagainya? Oke, kalau untuk pretest itu lebih ke wawancara, bagaimana membangun komunikasi yang baik antara si pemeriksa dan si terperiksa, seperti itu, untuk menjadikan suasana yang nyaman bagi si terperiksanya. Kemudian juga ada beberapa semacam form seperti itu, form wawancara yang akan diaplikasikan oleh pemeriksa ke terperiksa. Sebetulnya itu ada formnya tersendiri. Berarti tesnya pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan personal ya Mas ya? Kalau untuk wawancara ya dalam bentuk pertanyaan personal, dan kemudian di sana juga ada penggalian informasi terkait dengan kasus itu sendiri. Nanti akan ditanyakan juga mengenai kejadian saat terjadinya kasus ini, itu namanya persamaan persepsi dan penggalian narasi dari sisi si terperiksa nantinya, seperti itu. Seberapa akurat tes poligraf ini menangkap kebenaran pernyataan seorang terduga pelaku di tengah tekanan publik yang begitu luas? Tentu kan pasti ada rasa-rasa tertekan, deg-degan, lalu cemas, takut. Apakah ini bisa dibedakan antara rasa, wah saya takut dibilang bohong, tapi ternyata dia benar dan lain sebagainya? Itu bagaimana cara menangkap itu? Baik, kalau dari Asosiasi Poligraf Amerika, untuk evidentiary atau untuk menjadi alat bukti di persidangan, itu harus di atas 90% untuk menjadi tekniknya. Karena untuk poligraf itu sendiri ada banyak teknik yang diaplikasikan dalam pemeriksaan, dan dalam untuk alat bukti di persidangan itu harus di atas 90%. Nah, kita di Indonesia rata-rata pada umumnya menggunakan metode yang namanya Utah ZCT namanya. Utah Zone Comparison Testing, itu akurasinya adalah di atas 93%. Nah, terkait dengan gejala gugup atau segala macamnya, itu tidak akan mempengaruhi dari pemeriksaan itu sendiri. Dikarenakan yang ditargetkan bukan dari suatu fenomena gugupnya atau apanya, tapi yang dilihat dari pemeriksaan itu adalah terkait dengan tindakan yang dia lakukan saat peristiwa kriminal itu terjadi, atau peristiwa kejahatan itu terjadi, seperti itu. Mas Agung, perubahan bentuk psikologis apa yang ditangkap sehingga bisa menggambarkan seseorang itu bohong atau tidak? Oke, sebetulnya kalau secara teknis pemeriksaan poligraf itu kan dia, kalau nama poligraf itu sendiri psychophysiological detection of detection. Jadi pendeteksian kebohongan seseorang itu melalui gejala psikis seseorang yang kemudian ditangkap dalam bentuk fisiologis. Fisiologis itu berupa sensor-sensor yang dipasang di tubuh. Nah, sederhananya ketika seseorang itu berbohong terhadap sesuatu hal yang dia bohongkan itu sebetulnya kan ada sesuatu yang dia tutup-tutupi kalau definisi dari berbohong. Nah, ketika seseorang menutupi sesuatu itu, nah ketika dia dilakukan pemeriksaan poligraf, itu ketika dia ditanyakan pertanyaan spesifik terkait dengan tindakan atau
informasi yang dia sembunyikan itu akan memberikan suatu reaksi ke tubuhnya si terperiksa itu sendiri, seperti itu. Baik, Mas Agung, ada idiom yang mengatakan kebohongan yang dikatakan terus-menerus itu seakan menjadi kebenaran. Nah, apakah itu bisa diaplikasikan pada seseorang yang melakukan kebohongan yang sudah ditutupi selama 8 tahun misalnya? Apakah ini bisa menghilangkan rasa kebohongan tadi yang muncul dalam diri seseorang atau bagaimana, Pak? Oke, pertama pasti pemeriksa di dalam pemeriksaan poligraf itu mempunyai teknik sendiri untuk melaksanakan proses pemeriksaan itu sendiri, yakni dengan penggalian memori, penggalian kronologis lagi bersama si terperiksa itu. Makanya dalam proses pemeriksaan wawancara itu butuh waktu yang lama nanti untuk mendapatkan bagaimana kondisi si terperiksa ini sesuai dengan kejadian di masa lampau, walaupun itu sudah terjadi lebih dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan idiom bahwa orang yang melakukan kebohongan terus-menerus akan menjadikan dia itu sebagai suatu hal yang normal bagi dia, sebetulnya tergantung dari si terperiksa itu sendiri, bahwa suatu tindakan atau perbuatan action yang dia lakukan itu implikasi hukumnya apa. Nah, nanti itu pemeriksa mempunyai teknik sendiri dalam menggali hal seperti itu. Baik, Mas Agung, nanti hasilnya akan berupa apa? Bentuknya akan seperti apa? Rekomendasi kah atau bagaimana nanti? Atau mungkin si A kecenderungan berperilaku apa atau gimana hasilnya biasanya? Baik. Karena pemeriksaan poligraf ini spesifik terhadap suatu tindakan tertentu. Saya nggak tahu nanti di timnya Puslapor Mabes Polri bagaimana cara menggodok pertanyaannya itu dari sisi mereka. Yang jelas dalam pemeriksaan poligraf itu yang ditanyakan itu adalah spesifik terkait dengan suatu tindakan. Misalnya seseorang yang mencuri gitu. Nah, seseorang mencuri ini yang akan ditanya apakah Anda mencuri misalnya handphone, apakah Anda mencuri handphonenya di rumah atau segala macamnya. Nanti hasil yang didapatkan itu adalah terkait dengan tindakannya itu, apakah dia berbohong. Dia kan jawabannya pasti tidak. Nah, tidaknya itu, apakah tidaknya itu berbohong atau jujur, seperti itu. Nah, itu yang dikeluarkan hasil dari poligraf. Nah, nanti di pemeriksa akan dikeluarkan dalam bentuk suatu laporan. Laporan inilah yang kalau kita merujuk ke KUHP 184 ayat 1 itu menjadi alat bukti surat di sananya, seperti itu. Oke, untuk tim pemeriksa tes poligraf ini, apakah ia nantinya akan mengumumkan hasil itu sendiri atau memang nanti tergantung dari pihak kepolisian? Karena kan ini kan tes poligraf diminta oleh pihak kepolisian untuk dites si Peggy-nya misalnya seperti itu. Nah, ketika sudah ada hasilnya, ternyata misalnya hasilnya berbeda dengan hasil penyidikan polisi, apakah ini tetap bisa diungkapkan oleh si tim pemeriksa atau memang semua kembali ke pihak kepolisian? Kalau Anda punya pengalaman mungkin dari diminta oleh pihak kepolisian meminta tes poligraf ini. Baik. Ya, sebetulnya dari kalau kita merujuk ke Perkap nomor 10 2009, tugas dari Puslapor adalah sebagai alat bantu bagi proses penyidikan di kepolisian. Jadi yang berwenang untuk meng-announce atau menginformasikan hasil poligraf itu ya dari penyidik nantinya. Sebetulnya walaupun nanti hasilnya berbeda atau bagaimana itu tergantung nanti di lapangan seperti apa nantinya. Baik. Terima kasih banyak Mas Agung Prasetya, Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia atas waktunya dan juga informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, rencananya kan memang hari ini tersangka Peggy Setiawan akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan ya. Bagaimana informasi terbaru? Kita akan langsung ke rekan kami Kurnia Amal. Amal, selamat pagi. Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Ratih dan juga Alfat. Betul sekali, memang jika kita melihat keterangan dari kuasa hukum Peggy Setiawan pada beberapa waktu lalu, rencananya memang hari ini dijadwalkan untuk Peggy Setiawan ini menjalani tes poligraf atau tes kebohongan. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun semalam dari kuasa hukum Peggy Setiawan, hingga malam tadi ini belum ada surat pemanggilan untuk tes poligraf untuk tersangka Peggy Setiawan.
Dan guna untuk melihat sebetulnya dan mengungkap titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu, di mana dari pihak kepolisian ini kemarin juga telah memeriksa ayah dari Peggy Setiawan. Kemarin ayah dari Peggy Setiawan, Bapak Rudi ini menjalani serangkaian tes psikologi, di mana ayah dari Peggy Setiawan, Rudi ini menjalani tes psikologi forensik ini sekitar 8 jam lamanya, di mana untuk tes psikologi ini kemarin didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Adapun memang untuk tes kemarin ini dilakukan secara tertutup, di mana ayah dari Peggy Setiawan ini didalami terkait bagaimana pola asuh dari Peggy Setiawan ini ketika berusia 18 tahun. Adapun kemarin juga pada tes psikologis ini ayah Peggy Setiawan ini juga menjalani tes psikologi yang berupa menggambar dan juga menulis, serta juga ia didalami terkait masa lalu dari ayah Peggy Setiawan. Adapun untuk hasil tes psikologi forensik ini nantinya akan keluar sekitar 15 hari usai dari tes yang dilakukan kemarin. Adapun kemarin kita juga sempat berbincang dengan Humas Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwasannya nantinya rangkaian dari tes psikologi ini akan diumumkan kepada masing-masing pengacara, dan nantinya untuk tes psikologi ini merupakan sebagai alat bukti pada persidangan yang akan digelar beberapa waktu yang akan datang. Dan dapat kami informasikan kepada Anda bahwasannya kemarin juga telah dipanggil 3 saksi. 3 saksi ini merupakan rekan dari narapidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu, di mana ketiga saksi tersebut yakni adalah Teguh, Pramudia dan juga Okta. Dan ketiga saksi tersebut ini merupakan rekan dari 5 terpidana, di mana dalam kesaksiannya kemarin di Mapolda Jawa Barat, ia menegaskan bahwasannya ketika malam tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu, ini kelima terpidana ini bersama-sama dengan 3 saksi lainnya ini menginap di salah satu rumah kontrakan milik Pak RT. Dan kemarin juga dilakukan keterangan tambahan pada BAP yang dilakukan pada proses pemeriksaan di Polda Jawa Barat, yang menyatakan bahwasannya ketiga saksi tersebut ini berada di rumah Pak RT ketika malam tanggal 27 Agustus 2023. Dan ini merupakan upaya dari 3 saksi rekan dari terpidana untuk mengajukan novum atau bukti-bukti baru untuk pengajuan PK ke 5 terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Adapun kemarin juga dikatakan oleh Polda Jawa Barat ini telah menerima pihak dari eksternal untuk mengawasi kasus ini, dari Kompolnas, kemudian juga dari Komnas HAM. Sementara kemarin juga dikatakan oleh Polda Jawa Barat untuk kasus ini rencananya akan dilimpahkan berkasnya ini secepat mungkin, di mana untuk pelimpahan berkas ini dijadwalkan untuk seminggu ke depan. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal mengabarkan dari Bandung, Jawa Barat, pelimpahan berkas diagendakan dalam seminggu ke depan ke Kejaksaan, tapi kemudian proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki ini terancam dihentikan setelah kuasa hukum dari Vina ini mengajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk komite khusus dan tim pencari fakta. Nah, jika ini terjadi, bagaimana kemudian dampak hukumnya? Kita akan bahas itu usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, 3 saksi yang merupakan rekan dari 5 terpidana yang saat ini dihukum seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Mereka kembali dimintai keterangan sebagai saksi. Didampingi puluhan kuasa hukum dari Pradi, 3 saksi yaitu Pramudia, Okta dan juga Teguh memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Ketiga saksi ini memberikan keterangan kepada penyidik. 2 saksi yakni Teguh dan juga Pramudia mencabut keterangan BAP pada 2016 silam. Dalam BAP yang dibuat tahun 2016, keduanya menyatakan bahwa kelima rekan mereka yang kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak berada di rumah Pak RT. Padahal menurut saksi Pramudia, mereka semua di waktu kejadian tengah berkumpul di rumah Pak RT. Selain ketiga saksi yang diminta keterangan di Mapolda Jawa Barat, terdapat saksi lain yang menjalani pemeriksaan juga di Mapolres Cirebon, Jawa Barat.
BAP yang sebenarnya. Artinya gitu BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Ya, cabut. Apa aja nanti yang Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Pemirsa, banyaknya saksi yang bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini terus membuat kasus ini semakin blunder begitu ya. Bahkan kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea, ini meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta untuk turun langsung dalam kasus kematian Vina dan Eki. Pengacara keluarga Vina menggelar jumpa pers menyoal pengusutan kasus pembunuhan Vina Eki yang hanya terfokus pada tersangka Peggy Setiawan. Pengacara Hotman Paris mempermasalahkan perbedaan berita acara pemeriksaan 2024 dengan BAP tahun 2016. Hotman Paris juga mempersoalkan hilangnya 2 DPO, yaitu Andi dan Dani, padahal perannya tercantum dalam berkas putusan pengadilan tahun 2017. Pengacara juga meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina Eki. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Menurut Hotman Paris, hasil dari tim pencari fakta nantinya bisa diberikan kepada penyidik kasus pembunuhan Vina Eki. Pengacara keluarga Vina pun meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan untuk menunda kelanjutan penyidikan oleh Polda Jabar hingga tim pencari fakta selesai bekerja. Apa konsekuensi hukum jika kemudian tim mencari fakta ini jadi dibentuk dan apa pula yang menjadi latar belakang? Ada permohonan untuk pembentukan tim mencari fakta sehingga kemudian implikasinya akan menghentikan proses hukum sementara terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas mengenai hal ini. Ada Mbak Dewi Intan Malenka selaku kuasa hukum Vina. Selamat pagi Mbak Dewi. Ya, selamat pagi Mas. Mbak. Baik, ada juga di studio Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum pidana, nanti bicara dari masalah prosedurnya ya. Bang Aristo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Saya ingin ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, tadi Bang Hotman mengatakan saat ini fokus pemeriksaannya terhadap Peggy. Yang diinginkan kuasa hukum almarhumah Vina justru fokusnya ini pengennya kemana sebenarnya? Untuk mengungkap kasusnya lebih dulu, baru kemudian ke arah Peggy atau seperti apa? Ya, karena kami tim kuasa hukum keluarga almarhum Vina merasa ini sudah seperti bola liar yang arahnya kemana-mana. Jadi muncul asumsi-asumsi dari berbagai kalangan dan lain sebagainya, sehingga kami meminta atau mengusulkan agar Bapak Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk tim pencari fakta agar kasus ini menjadi terang benderang. Karena ini jika PS ini sudah disidangkan, menurut kami, lalu 2 DPO yang tadinya ada, perannya ada, itu menjadi hilang gitu loh, seperti itu Mas. Ya, tim pencari faktanya ini akan seperti apa kalau keinginan dari keluarga Vina sendiri? Apakah tidak cukup saat ini pihak kepolisian sudah menangkap Peggy Setiawan dan juga masih ada proses selanjutnya begitu? Ya, karena menurut kami seperti ini. Jadi dari BAP 2016 dan BAP 2024 itu sangat bertolak belakang. Sehingga kenapa kami mengusulkan untuk tim pencari fakta itu membentuk tim, maksudnya Presiden membentuk tim agar semua jadi terang benderang, karena BAP-nya itu bertolak belakang. Yang tadinya ada 2 DPO tiba-tiba hilang, lalu 2 DPO tersebut ada yang menganiaya, lalu mohon maaf memperkosa, lalu membawa jenazah ke flyover, itu menjadi hilang semua. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu semua jika 2 DPO dan 2 nama tersebut tiba-tiba semua menjadi fiktif, seperti itu Mbak.
Gitu. Dengan segala kejanggalan yang Anda temukan tadi, perbedaan BAP yang dulu dengan yang sekarang, ada indikasi kemana? Ada kecurigaan kemana dari pihak kuasa hukum almarhumah terkait hal ini? Tentu kami ini sangat, kami menganggap ini sangat sudah tidak wajar daripada karena sudah ada putusan dan produk hukum yang sah itu menyatakan bahwa ada 3 DPO. Itu yang pertama dulu. 3 DPO, lalu ada nama-namanya. Yang kedua adalah 2 DPO yang dinyatakan fiktif itu ada perannya. Lalu perannya itu sangat penting, Mas. Sangat penting, dia memukul, dia menganiaya, lalu dia memperkosa, lalu dia membawa. Jika sekarang tiba-tiba 2 nama tersebut dinyatakan fiktif, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Siapa yang membawa? Siapa yang menganiaya? Jadi kita kan muncul tanda tanya, ini kan sudah tidak beres menurut kami. Seperti itu, Mas, gitu loh. Oke, kalau dari kuasa hukum sendiri menilainya berarti 2 DPO ini yang hilang di BAP sebelumnya adalah aktor intelektual. Seharusnya mereka lah yang dijerat mungkin pasal pemerkosaan dan juga pembunuhan berencana juga ya. Sudahkah ada pihak-pihak yang dicurigai? Mungkin itu 2 DPO yang hilang, yang mungkin didorong kepada pihak kepolisian dari kuasa hukum. Ya, justru karena akhirnya 2 DPO ini hilang, muncullah kecurigaan. Ya kan? Muncullah kecurigaan, kenapa tiba-tiba 2 nama ini dinyatakan fiktif, sedangkan sudah ada produk hukum, sudah ada putusan yang sah dalam BAP, ada 3 DPO, dalam putusan ada 3 DPO, lalu dalam fakta persidangan ada 3 DPO. Tiba-tiba sekarang 2024 di BAP terbaru 2 nama DPO-nya hilang. Apakah jadi lucu? Jadi apakah fakta persidangan yang ada ini juga jadi blunder kemana-mana? Jadi bayang-bayang semua. Apakah itu semua mengarang? Kan itu patut dicurigai seperti itu, Mbak. Oke, penegasannya artinya kecurigaan Anda adalah ada rekayasa BAP di situ atau ada peradilan sesat di situ atau seperti apa? Saya ingin penekanan dari Anda. Iya, tentu kami mencurigai karena apa? Dari BAP 2016 dan 2024 itu bertolak belakang. Lalu sekarang muncul lagi BAP tersebut dinyatakan katanya dipaksakan. Nah, itulah kami meminta lembaga khusus mungkin dibentuk agar apa? Fakta-fakta yang ada dari 2016 hingga 2024 ini menjadi terang benderang. Sehingga tidak muncul asumsi-asumsi yang ada seperti sekarang. Seperti itu, Mbak. Baik, saya mau ke Bang Ariston. Kalau melihat ini kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya pihak kuasa hukum meminta adanya tim pencari fakta dan juga menghentikan sementara karena kalau memang tetap Peggy Setiawan nanti masuk ke pengadilan, ini tidak akan bisa mengungkap kasus ini dengan secara terang benderang begitu karena di amar putusan di BAP sebelumnya memang ada 2 DPO yang menjadi aktor intelektual yang justru di tahun 2024 ini raib begitu. Nah, ini nanti akan seperti apa kalau secara proses hukumnya ke depannya? Gini, saya mengerti ya permintaan kuasa hukum itu untuk membentuk tim pencari fakta. Kenapa? Karena tadi seperti yang Mbak bilang, ada kesalahan-kesalahan ya, ada dugaan kesalahan-kesalahan, dugaan kuat yang dilakukan oleh penyidikan pada tahun 2016. Yang sekarang ini kita lihat coba diperbaiki ya, kayaknya polisi ini berusaha bergerak cepat untuk mereparasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tahun 2016 ya oleh koleganya. Tetapi begini, dalam situasi ini, jadi memang muncul ada indikasi konflik kepentingan, tendensi konflik kepentingan. Kenapa? Jadi yang pertama, bahwa betul polisi ini bergerak cepat karena tugasnya untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, tapi jangan lupa ada kepentingan lain. Kepentingan lain adalah menyelamatkan muka institusinya. Ya. Nah, ketika ada upaya untuk menyelamatkan muka institusinya, yang ditakutkan adalah tidak transparan dalam penyidikannya. Jadi sangat defensif ya, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan reputasi dari institusinya. Nah, oleh karena itu, makanya saya bilang ini ada tendensi konflik kepentingan. Jadi sebagai kuasa hukum, saya mengerti sebenarnya arahnya kenapa dibentuk tim pencari fakta. Tapi tim pencari fakta itu juga kan bukan sesuatu yang asing ya di dalam negara ini. Pernah ada, tapi magnitude-nya dan
gravity dari perkara ini apakah sampai harus TPF Presiden? Karena kalau kita lihat TPF Presiden itu adalah persoalan-persoalan yang memiliki dimensi yang sangat besar, ya, gesekan antar institusi. Misalnya apa? Misalnya persoalan dulu Munir, ya. Kemudian persoalan dulu cicak buaya dibentuk TPF. Apakah ini individu dibentuk TPF? Saya nggak yakin. Kenapa? Karena dulu Sambo ada juga desakan. Skalanya kurang besar begitu. Sambo misalnya ada desakan. Tetapi argumentasinya kan adalah ini sistem peradilan Indonesia yang kemudian jadi pertaruhan di situ. Ini kan menyangkut orang banyak juga, menyangkut peradilan orang banyak. Saya setuju. Dijawab usai jeda. Oke. Kami harus jeda dulu. Kami kembali setelah kita di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Bang Aristo tadi mengatakan kemungkinan untuk dibentuknya TPF di kasus Vina ini kecil karena magnitudenya tidak sebesar kasus-kasus yang memakan atensi nasional. Nah, tapi kalau kita bicara masalah argumentasi, ini soal sistem peradilan Indonesia yang kemudian dipertaruhkan, Bang. Ini kan juga atensinya luar biasa dari netizen dan secara nasional bahkan. Gini Mas, ini bukan soal atensi nasional. Atensi nasional ini luar biasa, Vina. Ini TV One ini udah beberapa bulan ini kan kita dialog ini terus. Tapi yang saya bilang, dimensinya itu ada konflik antar institusi. Kalau ini kan perkara individu. Kalau kita lihat misalnya Sambo, pada waktu itu ada desakannya tapi itu juga tidak terjadi. Kan? Nah, ada alasannya kenapa gini. Karena kalau sampai membentuk tim pencari fakta, artinya itu secara langsung mendelegitimasi kinerja kepolisian. Artinya ketika seorang misalnya presiden mengeluarkan itu, artinya presiden sedang berkata bahwa polisi lo nggak bener, nggak mampu, lo nggak mampu. Ini gue bentuk orang-orang gue untuk memperbaiki, untuk mencuci piring kalian. Dan itu dampak politiknya panjang. Wah itu panjang. Itu artinya institusi itu tercoreng sehingga reputasinya akan juga tercoreng. Nah padahal salah satu tujuan utama yang selalu concern polisi itu kan supaya reputasinya dan kredibilitasnya itu naik. Kenapa? Karena dia pemegang kekuasaan yang tinggi loh di Republik ini. Kenapa? Karena kekuasaan penegakan hukum itu kekuasaan yang luar biasa besarnya dan instan kan. Kekuasaan menangkap orang, menahan, menetapkan tersangka, dengan mudahnya merevisi tersangka, merevisi DPO dari 3 kemudian jadi 1 yang dipertanyakan. Ini persoalan bahwa idealnya itu harus bisa dikontrol misalnya, dikoreksi oleh TPF itu sangat ideal. Tapi kehidupan birokrasi sosial politik kita itu ya dan hukum kita itu tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena ada efek-efeknya. Ya, Bang tadi Aristo, yang saya katakan dugaan tadi. dari kuasa hukum kalau nanti tidak ada tim pencari fakta, kasus ini nggak akan terungkap kalau hanya Peggy Setiawan saja yang nanti diadili. Ya, itu valid. Buat saya itu valid concern itu. Kenapa? Tadi saya katakan yang pertama bahwa ini ada indikasi konflik kepentingan. Ya. Konflik kepentingan yang pertama, Pak. Kepentingan yang pertama itu kan menegakkan hukum setransparan mungkin. Itu kan sebenarnya idealnya tujuan polisi. Tapi di sini ada kepentingan yang kedua, mencuci piring koleganya yang dianggap tidak profesional. Bukan hanya tidak dianggap profesional, atau ada dugaan rekayasa. Nah, ketika dua kepentingan ini bersatu ketika menjalankan pekerjaan, artinya nanti ada yang tidak ditutup-tutupi, ada yang tidak diungkap. Ada indikasi itu ada karena defensifnya luar biasa, defensif sekali. Gitu. Saya ingin ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, dengan kemungkinannya kecil untuk dibentuk TPF ini, bagaimana tanggapan Anda? Apa yang kemudian bisa dilakukan lagi oleh tim kuasa hukum dari korban di sini? Ya, kami mengharapkan ada lembaga khusus yang menengahi ini, sehingga kenapa ini tidak jadi bola liar yang kemana-mana, seperti itu. Karena sekarang kan muncul asumsi-asumsi, berbagai asumsi yang berada, karena apa? Tidak ada transparansi daripada pihak kepolisian untuk penanganan kasus ini. Jadi muncullah sehingga 2016 itu salah tangkap, tidak ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami minta agar ada lembaga khusus yang dibentuk sehingga ini menjadi terang benderang. Karena kami kan sifatnya pasif, kami tidak bisa memeriksa dan lain sebagainya seperti itu. Kami kan hanya bisa mendampingi. Lalu siapa yang akan membuat ini menjadi terang benderang sementara sekarang ini kepercayaan masyarakat berkurang akibat adanya asumsi-asumsi yang muncul seperti itu, Mas. Gitu. Ya, Mbak Dewi, menurut kuasa hukum, apakah tim khusus yang sudah dibentuk oleh Polda Jawa Barat ini tidak cukup?
Ya tentu, karena apa? Sekarang kan jadi muncul asumsi-asumsi yang beredar, lalu makin liar, saksi-saksi yang berdatangan pun tidak bisa membuka itu, lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan kesaksiannya lah. Itulah yang akhirnya jadi membuat kami bertanya-tanya, lalu apa yang terjadi sih sebenarnya pada tahun 2016, terlebih daripada ayahanda almarhum Eki tidak muncul. Sementara 2016 dialah yang mengetahui segala kejadian yang ada. Seperti itu, Mbak. Ya, kalau kita lihat proses hukum yang sedang berlangsung, ada pra-peradilan dari Peggy dan juga ada pengajuan PK dari terpidana lainnya. Apakah dari tim kuasa hukum Vina juga ada koordinasi agar kemudian ini juga, ini kan salah satu proses untuk membuktikan bahwa ada kecurigaan tadi yang Anda katakan? Ya tentu jangan sampai apa yang ada sekarang menjadi peradilan sesat. Artinya orang yang tidak bersalah dihukum bersalah, kan seperti itu. Nah, makanya kami meminta ada lembaga khusus yang menengahi ini sehingga apa fakta-fakta yang terjadi itu dibuka sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, akhirnya berasumsi A, B, C, dan D gitu kan, ya muncul anak pejabat dan sebagainya. Nah, itulah yang kami minta agar kasus ini menjadi terang benderang seperti itu. Baik, terakhir ke Bang Aristo, ini kan sebenarnya kasusnya sudah blunder begitu ya, dalam arti banyak saksi yang muncul ke permukaan, tapi itu juga pernyataannya bertolak belakang satu sama lain, belum lagi amar putusan, hasil visum dan amar putusan berbeda dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apakah masih ada peluang untuk kita mencari kebenaran dalam kasus ini? Jadi saya terpikir satu solusi yang sebenarnya lebih sederhana daripada membentuk TPF ya. Apa itu, Pak? Jadi itu sudah dilakukan oleh dulu waktu pada kasus Sambo oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud MD itu dia menyadari pada waktu itu kalau dia langsung membentuk satu keputusan yang otoritatif seperti membentuk tim, itu akan terjadi gesekan tadi, delegitimasi. Yang dia lakukan apa? Dia ngomong, dia minta dukungan publik, dia ngomong ke publik. Dia ngomong secara terbuka bahwa ini harus dilakukan secara transparan, ini ada keanehan dan lain-lain. Nah, ini yang saya lihat belum ada statement dari pejabat tinggi negara kita untuk menyelesaikan itu. Tidak perlulah otoritatif seperti membentuk Kepres misalnya atau keputusan menteri untuk tim gabungan, karena saya mengerti itu ada side effect-nya. Tapi bisa dilakukan secara sederhana dengan memberikan statement kepada publik. Karena statement kepada publik itu kan perintah ya. Dan itu sekaligus attracting public interest. Nah itu yang menurut saya lebih sederhana dan sebenarnya kita tunggu nih. Kita tunggu. Baik, terima kasih Bang Aristo, terima kasih Mbak Dewi Intan. Kita harapkan nanti ini didengarkan oleh pejabat terkait dan ada statement-statement mengenai hal ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Kita minum teh dulu. Nanti kita akan membahas terkait Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0. Seperti apa sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan membahas pertandingan tadi malam yang seru luar biasa. Indonesia berhasil membobolkan gol Filipina 2-0 begitu ya. Saat ini sudah hadir bersama kita di studio, sudah ada Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Erwin. Salam, selamat pagi. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada timnas Indonesia. Kalau melihat permainan tadi malam begitu Mas Erwin, catatan dari Anda seperti apa? Kalau secara statistik kan memang Indonesia unggul pastinya ya dari jumlah gol, kemudian peluang yang ada. Tapi secara overall bagaimana permainannya? Lawan Filipina itu memang nggak ada ceritanya Indonesia kalah di GBK di Jakarta. Tapi sekali lagi bahwa ini kita apresiasi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekaligus mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia 2027. Ini satu-satunya tim Asia Tenggara yang sudah lolos ke Piala Asia. 2027 di Arab mainnya. Satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini perlu diapresiasi. Dan yang harus diingat adalah pertandingan selanjutnya di babak ketiga itu kan mainnya bulan September. Ya, masih ada waktu. Dan yang akan dihadapi di babak ketiga nggak ada lagi tuh cerita Filipina, Vietnam. Kita sekarang ada di atas Vietnam ya. Kelasnya udah beda. Iya, di Piala Asia kemarin menang, kualifikasi Piala Dunia 2 kali main, home and away menang. Kita nggak ada lagi cerita ketemu Vietnam, ketemu Filipina gitu. Levelnya pasti udah naik ke level yang lebih tinggi. Tim yang tangguh yang akan berhadapan dengan Indonesia. Secara overall mainnya kemarin oke, menang gitu. Tapi masih ada PR mungkin ya.
di lini depan, penyelesaian akhir seperti apa gitu. Di belakang sudah oke, ada Izes, Calvin Verdong sekarang sudah ada, di tengah ada Tom Haye. Depannya ini yang memang masih menjadi PR. Sudah ada pemain seperti Ragnar, ada Rafael, tapi untuk mencetak gol masih kelihatan agak kesulitan ya. Bukan cuma di pertandingan lawan Filipina kemarin, sebelumnya lawan Tanzania di uji coba kan juga kesulitan untuk mencetak gol. Jadi apa? Masalahnya apa? Karena pemberian bola ke lini depan sebenarnya berjalan lancar gitu kalau saya lihat kemarin ya. Tapi kemudian masih kayak ada mental block yang tidak bisa ditembus oleh Ragnar dan Rafael begitu. Ya, secara kualitas saya menilai pemain-pemain ini ya, yang main diaspora, yang pemain abroad, yang main di Liga 1, yang jadi starter itu secara kualitas sudah oke. Tapi kan main bola itu juga perlu chemistry. Perlu kerjasama, perlu saling pengertian ya. Gelandangnya mau umpan kemana, strikernya tahu bola kemana, atau gelandangnya udah tahu nih strikernya mau lari kemana, harus kasih bola seperti apa. Itu yang masih belum tercipta ketika masuk ke sepertiga lawan terakhir. Karena kalau dari belakang ke tengah itu pressingnya mungkin nggak seketat ketika lawan seperti Filipina. Seperti Filipina itu mereka udah retreat di sepertiga di sekitar kotak, itu udah banyak pemain. Ketika itu sudah padat, berarti chemistry-nya tuh harus lebih matching gitu ketika masuk ke pertahanan lawan. Untuk lini depan sendiri yang tadi Mas Erwin mengatakan masih ada PR di situ. Kira-kira apa yang bisa menambal lini depan nantinya sehingga permainan selanjutnya begitu Indonesia masih cukup kuat? Kita pakai 3 pemain depan ya. Ragnar, Rafael serta Marcelino. Ini mereka menjadi starter di beberapa pertandingan termasuk lawan Tanzania, dan mungkin kalau nggak ada penambahan pemain lagi, mereka ini memang jadi pilar utamanya. Mungkin masih ada nama Dimas Derajat, masih ada Ramadan Sananta yang menjadi pemain cadangan. Rotasi mungkin perlu dilakukan ya. Rotasi mungkin perlu dilakukan, tapi kan juga harus cermat melihat lawannya seperti apa, dalam uji coba seperti apa. Harus lebih sering bermain sih kalau saya melihat ya, harus lebih sering bermain. Cuman masalahnya kan pemain-pemain yang ada di Eropa ini nggak bisa, nggak mudah untuk bolak-balik gitu. Kalau nggak jadwal pertandingan match FIFA Day, itu mereka nggak akan dilepas sama klub. Kecil kemungkinan untuk dilepas sama klub. Jadi memaksimalkan waktu ketika mereka berkumpul itu yang menjadi masalah yang krusial sih. Selain mungkin misalnya nambah pemain, entah itu nambah pemain dari Liga 1, tahu-tahu ada yang bagus nih di Liga 1. Tahu-tahu nemu lagi pemain dari luar gitu yang bisa ajak bergabung. Ini yang solusi yang secara jangka pendek ini mungkin bisa dilakukan. Selain ya kalau misalnya pemainnya ini aja nggak berubah ya harus lebih sering bermain gitu. Putaran ketiga ini September tadi ya? September. Putaran ketiga September ada 18 tim dibagi menjadi 3 grup, dicari 1-2-nya ya. Nah, ini apakah timnas Indonesia dengan kekuatan yang sekarang mampu bicara banyak ketika nanti akan berhadapan seperti Oman, Iran, Irak, Jepang, Korsel, Arab Saudi yang notabene sudah mengetabliskan diri sebagai tim kuat di Asia. Tambah lagi Australia, Bahrain, betul. Qatar, ada Palestina. Palestina baru lolos. 6 grup yang lolos langsung ke Piala Dunia juara sama runner up. Ya. Kalau dengan permainan seperti sekarang harus diakui ada peluang tapi berat. Ya, kita harus bersaing sama langganan-langganan Piala Dunia nih. Yang seperti yang sudah kita bahas tadi, Jepang, Korea Selatan, Arab, Bahrain, UEA, Jordan gitu ya. Di level U23 kita sudah naik kelas, ngalahin Korsel, ngalahin Jordan. Ya, tapi di level tim senior ini beda ceritanya. Tim senior itu pasti ngejarnya ke Piala Dunia. Ya, nggak ada cerita tim U23 yang pemain nggak dilepas sama klub, nggak ada cerita. Jadi hasil di Piala Asia kemarin dan U23 tidak bisa ditolak ukur? Nggak bisa, tapi gambaran bahwa seperti itu kekuatannya oke lah sebagai tambahan motivasi. Kita pernah ngalahin Korea Selatan di U23, kita pernah ngalahin Jordania di U23, tambahan motivasi iya, tapi gambaran kekuatan jauh berbeda. Yang lolos juara sama runner up grup di 3 grup ini, lolos langsung Piala Dunia. Peringkat 3-4-nya bisa masuk ke babak ketiga. Putaran 4. Iya, putaran keempat, babak berikutnya putaran keempat. Nah, kalau misalnya kita ngejar 1-2-nya berat, ngejar 3-4-nya itu menurut saya lebih terbuka peluangnya. Ya, saya nggak mau pesimis gitu ya. Kalau pesimis nanti dihujat lagi. Kita tetap harus optimis gitu. Tapi kan realistis juga. Iya, optimis yang realistis saja kadang-kadang masih dihujat juga kan. Oke, Mas Erwin, nanti mengenai game plan, kira-kira apa strategi yang harus diturunkan nantinya di next permainan begitu ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan sambung saat lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Erwin. Mas Erwin, kalau mencermati apa game plan atau strategi yang bisa digunakan nantinya untuk melawan tim-tim tangguh ke depannya?
kita nggak tahu bakalan satu grup sama apa, sama siapa, Sama gitu. siapa. Masih akan diundi lagi ya. Mainnya nanti September akan diundi lagi, tapi yang jelas gambarannya adalah tim yang akan bertanding sama Indonesia di babak ketiga itu nggak jauh-jauh kualitasnya dari Irak. Ya. Saya yakin nggak ada yang kualitasnya di bawah Irak. Yang kualitasnya sama mungkin ada, yang kualitasnya di atas pasti ada Banyak juga gitu ya. gitu. Kita bicara yang langganan lah Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi itu kualitasnya udah top level Asia. Menurut saya permainan Indonesia paling bagus ketika di babak kedua ini, babak kualifikasi babak kedua adalah di babak pertama ketika lawan Irak di GBK. Itu permainan paling bagus. Ya, kita bisa kurung Irak, kita bisa create peluang banyak. Itu kalau nonton di stadion berdiri mau gol itu udah berapa kali tuh, ya. Udah mau merayakan gol udah berapa kali. Iya, nggak jadi. Itu permainan paling bagus Indonesia ketika menghadapi Irak di babak pertama ya. Cuman masalahnya memang itu tadi yang sudah sempat kita bahas. Golnya aja yang kurang gitu. Masalah gol ini aja yang kurang. Menurut saya kalau misalnya mau bersaing lawan tim-tim di babak ketiga nanti, ya harus konsisten menampilkan permainan ketika di babak satu lawan Irak plus ada golnya. Oke. Target realistisnya untuk di putaran ketiga, nanti kan satu grup ada 6 negara ya? Iya. Berarti kita harus ngejar 1-2-nya atau 3-4-nya? Ketika belum bertanding, pasti harus ngejar 1-2 dong. Kita harus optimis. Betul. Ya, optimis, realistis. Kita kerja 1-2 untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi ketika sudah masuki 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan, kan kebaca. Wah, kira-kira realistis nggak nih kejar 1-2? Kalau misalnya susah, ya kejar 3-4. Karena 3-4 masih punya peluang di babak keempat. Seperti itu. Oke, kita doakan pastinya untuk Indonesia sampai juara begitu ya. Terima kasih banyak Mas Erwin. Sama-sama. Sudah Terima kasih, hari Mas ini. Erwin. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita sudah di penghujung Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sapa dulu rekan kami, ada Ana Telita di Kabar Utama Pagi akan mengabarkan headline-nya untuk hari ini di sana. Ana, silakan. Selamat pagi, Alfat dan juga Rati. Ada seorang siswi di Kabupaten Bandung yang diduga dibully sudah 3 tahun lamanya hingga akhirnya depresi dan meninggal dunia. Kita akan dalami miris sekali ya memang dengan psikologi anak. Lengkapnya nanti di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Ana Telita. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Fatoid pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.